Berjumpa lagi dengan saya, Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Ini saya masih berada di luar kota, sehingga sinyal internet tidak stabil, sehingga gangguan teknis pada video maupun audio. Namun tidak usah berkecil hati, tetap semangat. Kita akan belajar mengupas tentang perintah-perintah filter yang mendasar. Yuk kita ikuti bersama-sama tayangan yang sebagai berikut ini. Ya, di hadapan kita sudah tersedia dua lembar pendukung untuk membuat pembuatan Clipper. Salah satunya DOSBox ini sebagai emulator, kemudian yang satu ini notepad ya, untuk membantu kita menyusun program. Namun sebelum kita mulai menyusun program, saya akan membahas beberapa hal yang penting di dalam Clipper. Yang pertama-tama tentu kita harus konekkan dulu Clipper kita dengan bantuan DOSBox ya, sebagai emulator. Dengan perintah mon kita boleh pilih grade-nya, lalu ke posisi grade dari D. Kemudian setelah itu kita masuk, lalu kita masuk. Ya. Ada satu perintah di dalam pemrograman apapun, seperti layaknya kalau kita masuk ke aplikasi umum Microsoft Excel, kan ada left, right, dan mid ya. Nah, kemudian perintah-perintah itu misalnya kita ketik left ya, atau kalau kita punya teks misalnya kita punya teksnya misalnya Master Santo Trade LPK Santo Komputer ya, jadi itu teksnya. Nah, maka kalau kita ambil kiri sama dengan left ya, perintah left dari teks sebanyak 6, maka munculnya master. Kalau kita mau kanan, misalnya punya variabel kanan, maka right dari teks sebanyak 7, semacam itu. Oh, ini kurang hati komputer ya, harusnya kanannya bukan 7 tetapi 8 gitu ya. Nah, kalau di Excel left dan right sama ya, cuman kalau di Excel ada mid, misalnya tengah, itu kita tidak ada mid tapi sub itu pengganti kata mid. Nah, tetap sama teks koma mulai urutan ke berapa, misalnya Santo, karena master itu 6 tambah spasi 7 S urutan ke-8. Jadi Anda harus sadar dan ingat bahwa yang namanya karakter itu tidak hanya huruf ya, tapi termasuk simbol-simbol, masuk tambah spasi, titik, koma, persen, seru dan seterusnya. Nah, semacam ini itu ya. Namun kalau kita langsung menyebutkan left saja, maka dia akan membantu kita. Do you want some help? Ya kan, jawab yes. Nah, di sini ada banyak perintah-perintah yang ada di paper kita, yaitu ada shopper, left, land, mower, helping, package, dan seterusnya itu. Atau ada satu perintah yang ingin saya gali juga untuk mengingat perintah-perintah Clipper, sekaligus inspirasi bagi Anda, itu tentang yang disebut dengan char. Misalnya kita tanda tanya char dari 65, ini kan ASCII, maka dia tidak mau ya. Atau char CHR, kalau di Clipper itu CHR dari 65, maka dia itu kayak ke single gitu ya, single garis underscore 65 kurung tutup. Nah, nah kalau kita ketik char, maka dia memberi kesempatan kita untuk help. Nah, di sini ya, char
Kalau truth, misalnya tanda tanya code dari A, code dari A siapa? Oh, nggak dikenal. Jadi lawan dari char dari CHR itu apa? Kita bisa tanya ke help-nya. Sebetulnya kalau kita telah lebih jauh, help ini banyak ya. Jadi kalau CHR help, yes. Nah ini di situ kelihatan ASC ya. Jadi ini kalau CHR kelihatan karakter string di dalam penjelasan itu. Karakter string ya, indicate the ASCII. Ini lawannya adalah ASC. ASC dari kata ASCII sebetulnya. Sehingga kalau huruf sama dengan CHR sendiri 65, maka munculnya A. Kalau teks simbol atau ASCII pakai gini aja ya supaya nggak crash. Maksudnya crash itu kita tidak bisa membuat variabel dengan nama perintah gitu ya. ASC itu lawan dari char. Berarti kalau huruf itu CHR 65 ya, maka ASC dari 65 dia akan muncul ASC dari A, maka dia akan muncul 65 macam itu. Ini perlu saya kenalkan terlebih dahulu, tetapi supaya ada dokumentasi ini saya buatkan codingnya. Jadi ini untuk sebagai dasar pembuatan video-video berikutnya. Saya sebetulnya hanya mengambil yang di atas di sini, saya copy, kemudian kita masuk file new, kemudian saya paste. Nah di sini nanti akan kita simpan atau kita simpan dulu sebelum kita lanjut. Ya boleh, sebelum selesai pun boleh kita simpan terlebih dahulu, yaitu karakter save as type-nya tetap all files. Di sini kita kasih nama pakai bahasa Indonesia aja, ASKI ya. Kita ambil bunyinya ASCII1.png. Nah di sini kita bisa berekspresi misalnya pada koordinat garis ke 11 kolom ke 31 tadi variabel-variabel yang kita buat itu misalnya huruf sama dengan CHR dari 65, kemudian ASKI bersama dengan ASC dari tanda petik A. Maka kita bisa mengekspresikan di situ yaitu C huruf, kemudian di baris dikasih jarak satu baris, misalnya C ASCII kita with. Nah kita simpan, kita coba sekarang ya, kita coba yang namanya ASKI1. Ini nama filenya, coba ya, file save as, nggak jelas ini, ada sedikit gangguan teknis di audio. Oh ya, ASKI1 ya, kita coba ya, do ASKI1. Nah di situ huruf A dan kalau muncul seperti ini kita nggak bisa membaca dengan leluasa, maka Anda boleh menambahkan di sini kata-kata berarti tanda petik, misalnya urutan dalam tabel ASCII yang ke 65 adalah gitu ya, titik 2 titik ini dulu. Nah ini kita simpan, kita coba apa hasilnya. Kita coba di sini. Nah, wow, ini ada salah nih. Ada unrecognized place in comment. Ini apa maksudnya? Oh, ini kurang tanda plus ya. Harus teliti kita ya.
Jadi kalau kita belajar pemrograman itu di samping logika, ketelitian sangat penting ya. 3 hal, yaitu logis, teliti, dan kreatif. Kita coba sekali lagi. Nah ini karena terlalu ke kanan, maka kolom yang ini jangan dibuat 31, tapi dibuat angka 1. Ya, angka 7 lah. Cukup saya. Wow, jangan di situ ya. Harusnya di sini. Ini angka 7. Kita simpan lagi. Kita coba. Coba lagi. Nah, ini pas ini. Urutan dalam tabel ASCII yang ke-65 adalah gitu kan. Nah, lalu kalimat di bawahnya bisa dibalik di sini. Ini kita bisa balik, kasih kalimat tanda petik. Misalnya huruf A, huruf A dalam tabel ASCII, gitu ya. Berarti kalimatnya berada, gitu ya, pada urutan gitu, boleh. Ke gitu, gitu ya. Oke, kita coba sekali lagi. Ini kita rapikan, kita simpan. Kita coba sekali lagi. Nah, wow, ini salah lagi, salah lagi. Oh iya, karena apa? Karena eh, tabel A adalah urutan ke. Nah, di sini kita harus pakai transform karena dia bersifat yang dalam petik itu bersifat karakter, sedangkan nilai ASCII 65 itu adalah bersifat number atau numerik gitu ya. Maka dia selalu pakai tanda trans kurang buka macam itu karena maksimal 255 kita kasih begini. Begitu kita coba ya. Nah, nanti untuk video berikutnya kita akan lebih mengeksplorasi atau mengelaborasi lebih jauh lagi. Sekarang kita coba lagi. Wow, ini masih ada salah lagi nih. Unbalance parenthesis itu berarti tanda petiknya tidak seimbang atau kurung tutupnya ya. Maaf nih, harusnya ada kurung tutup di sana. Nah, ini kurung tutup. Parenthesis itu kurung tutup. Kita coba sekali lagi di sini. Oke, oke. Nah, di sini ternyata apa kolomnya terlalu ke kanan ya. Bukan kolom 31 tapi juga kolom ke-7. Ini kolom ke-7 juga. Simpan lagi. Begitulah proses untuk belajar pemrograman memang harus sabar, extra sabar, telaten dan telaten. Nah, begitu. Jadi urutan dalam tabel ASCII yang namanya adalah A. Bawahnya huruf A dalam tabel ASCII berada pada urutan B. Jadi hanya dibuat. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga menginspirasi. Kalau Anda terinspirasi, silahkan like and share video ini supaya juga banyak orang, teman, relasi yang terinspirasi juga. Sekali lagi, mohon maaf saya masih berada di luar kota sehingga ada gangguan teknis baik di audio maupun videonya. Tapi saya tetap bersemangat supaya Anda semua menjadi kompeten. Kita semua memang harus kompeten karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang dapat eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Salam saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.